kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti pencanangan rumah restoratif justice pada 31 kejaksaan negeri yang ada di 8 kejaksaan tinggi, yang dilaksanakan secara online dengan diikuti para kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Semenjak diundangkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kejaksaan telah menyelesaikan penanganan perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak pada tahun 2021 821 perkara. Jumlah tersebut memang tidak sebanding dengan banyaknya perkara pidana yang ada, karena proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dilakukan secara sangat selektif oleh Jaksa Agung dan Tindak Pidana Umum. Namun demikian, penyelesaian perkara melalui restoratif justice tersebut telah mendapat respon positif dari masyarakat. Prinsip penyelesaian permasalahan dengan perdamaian dan musyawarah tersebut telah diterapkan oleh Kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mengedepankan perdamaian dengan melakukan musyawarah antara pihak tersangka, keluarga tersangka, dan pihak korban dan keluarga korban yang disaksikan oleh tokoh masyarakat. Saya menyambut baik selenggarakannya acara ini, karena kegiatan ini merupakan sebuah manifestasi bukti keseriusan kita di dalam menjalankan salah satu fokus pembangunan hukum di Indonesia, yaitu berkaitan dengan implementasi restoratif justice sebagaimana yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024, di mana arah kebijakan dan serta bagian penegakan hukum nasional ditujukan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata yang strateginya secara spesifik berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif utamanya ditujukan untuk memulihkan perdamaian dan harmoni di dalam masyarakat, sehingga jaksa sebagai penegak hukum dan pemegang ajas dominus litis dan rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keadilan harus lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan pada keadaan semula, bukan lagi menitik beratkan pada pemberian sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang. Adapun dasar filosofi penyebutan rumah di sini dikarenakan rumah merupakan suatu tempat yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan tempat semua orang kembali untuk berkumpul dan mencari solusi dari permasalahan disebabkan adanya perkara pidana ringan, sehingga dapat memulihkan kedamaian, harmoni, dan keseimbangan kosmis di dalam masyarakat. Oleh karena itu, izinkan saya dalam kesempatan ini memberikan nama ruang tersebut dengan nama Rumah Restoratif Justice. Rumah RJ harus dapat menggali dan menyerap nilai-nilai kearifan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara umum, tidak terikat oleh wilayah atau lapisan masyarakat tertentu. Dalam kesempatan kali ini terdapat 31 rumah restoratif justice yang akan kita launching hari ini. Saya harap rumah RJ ini dapat menjadi pilot project yang nantinya dapat ditiru dan dikembangkan di wilayah lain, sehingga melalui kehadiran rumah RJ ini saya harapkan dapat menjadi rujukan penegak hukum untuk mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, rumah RJ juga saya harapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif tentang manfaat penyelesaian tindak pidana melalui konsep restoratif justice. Pencanangan peresmian Rumah Restoratif Justice oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan ditandai pemukulan gong secara virtual dengan hitungan mundur dimulai dari 3, 2, 1.